Ah, Gimana Kak, mau langsung masuk ke foto-fotonya atau gimana? boleh, Atau nih langsung kita ke foto-fotonya ini. Karena tadi sedikit spoiler, penasaran ini netizen ini. untung banget loh Pak, jadi mencantumkan foto yang di crop ya. Ya. Foto website ICA, ada kolom search ditulis nama Gibran. Heeh. Aslinya kalau kita buka website ICA, kita baru datang ke Singapura, perlu isi yang namanya data kemahasiswaan Gibran nggak ada di ICA, padahal ICA itu ngurusin imigrasi, bukan ngurusin data kemahasiswaan. Itu kan jangan pakai cara barbar yang dilakukan seperti di Indonesia, datang ke tempat orang, terus marah-marahin stafnya yang tidak tahu menahu. Kan kita sebagai orang Iya. berpendidikan tahu Ini adalah preman. sistem pendidikannya padahal beda, tetap dikejar juga. Ya. Harus ada SMA, padahal di Singapura tidak ada SMA, adanya secondary school. Terus ini tuh kayak merendahkan ya, padahal Baik, Kadian melihat tanggapan dari seribuan komentar, terus dari postingan video yang pertama, terus video yang kedua itu ribuan penonton ya. Kalaupun diakumulasi sudah jutaan dan dengan belasan ribu komentar yang tersebar di mana-mana. Nah, kemarin kan Kadian sudah mengklarifikasi bahwa bukan buzzer ya, ya. bukan juga thermal yang artinya orang menuduh bilang ah Dian thermal dan sebagainya. Nah, tapi dengan sekian banyaknya ada tanggapan baru ini, apa tanggapan pertama Kadian untuk dua video awal itu? Yang pertama saya tidak menyangka kalau respon masyarakat tuh begitu besar. Saya sendiri kan tinggal di Singapura, jadi saya kurang memantau lah sudah ada berapa viewers dari video kakak yang sudah diupload. Tapi ya saya cukup kaget karena sekarang apapun aktivitas saya itu dipantau sama orang-orang. Sekecil apapun. Even saya jalan-jalan ke Orchard belanja, orang bilang saya buzzer, belanja pakai uang uang negara gitu. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi lucu aja. Jadi sekarang jadi pelajaran buat saya juga. Jadi Hmm. sekarang saya harus lebih berhati-hati di sosial media karena apapun, sekecil apapun kegiatan saya, orang akan mengait-mengaitkan ke Hmm. buzzer itu. Nah, gitulah netizen Indonesia. Jadi selalu ada namanya early judgment-nya. Jadi kesimpulan selalu di awal. Gimana Bang Andi? Kalau di Indonesia dengan situasi seperti ini, Ya, kalau saya sendiri semua sudah dibongkar-bongkar habis gitu mencari kesalahan-kesalahan saya. eh, Baik dia mencari siapa keluarga saya, mungkin anak-anak saya ya. hmm, Kemudian juga aktivitas saya. hmm, Ya itu banyak sekali. Untung saja saya nggak pernah selingkuh ya. Mungkin kalau selingkuh bahaya juga itu. Bisa langsung dihajar sama dia kan, kayak gitu ya, kan. Tapi ya ya, intinya adalah semakin kita membuka kedok-kedok mereka, hmm, mensria-mensria mereka ini kita jadi paham. hmm, Apalagi juga kita memberikan bukti dan data yang hmm, diberikan oleh Mbak Dian ya, juga pada kita dan Ibu Inalim dan sebagainya itu ya, makin memperkuat gitu, makin ya, memperkuat bahwasanya mereka ini memang mempunyai suatu niatan ya yang sudah menurut saya hmm, diorganisir ya, diorkestrasi oleh seorang dirijen. Mungkin ada beberapa dirijen di situ sehingga dia merasa ini dia kebal hukum untuk itu. Ya, ya, padahal ya sebetulnya ini ada tinggal menunggu waktu mereka ini penetapannya sebagai tersangka. Karena hmm, kalau nggak salah mungkin minggu ini atau minggu depan itu gelar perkara untuk di PNJ. Tapi apapun yang terjadi itu ternyata untuk ijazahnya Pak Jokowi sendiri kan sudah masuk tahap akhir dan mereka tidak bisa utak-atik lagi. Mereka tinggal hanya menunggu. Itulah sasaran antaranya. Nah sekarang mereka langsung menuju sasaran utamanya. Sasaran utamanya adalah hmm, bagaimana menggoyang pemerintahan yang sekarang. Pemerintahan ya, Prabowo Gibran melalui apa? Melalui Gibran. Ya, hmm, yang memang dari dulu mereka tidak menyukai dengan sosok seorang anak muda ya yang dikatakan bau kencur atau hijau sama sekali itu bisa memimpin kita semua ya dan ini dia berpikir ya mereka lebih pintar pada Gibran itu sendiri mereka lebih pintar kenapa mereka bukan mereka yang terpilih kan ibaratnya hmm, seperti itu ya, gitu ini kan semua kan melalui proses demokrasi yang sudah berjalan ya, dan ya, kita lihat pembuktian-pembuktian itu di lapangan kan jauh berbeda ya, dengan persepsi dan harapan mereka itu. hmm, Sehingga tambah kencang ini ya untuk hmm, mencari celah-celah bagaimana memakzulkan Mas Gibran ini Gibran. gitu. Ya, Tapi kita yakin lah kita ada diskusi dan sebagainya itu apa yang diserahkan ya diinformasikan ke publik itu benar adanya gitu seperti itu gitu. Artinya ini sebetulnya mematahkan
argumentasi-argumentasi dia dengan dalil-dalil dia dan diksi-diksi dia yang justru itu ada diksi-diksi yang busuk yang ingin menggiring publik itu ya tidak tahu itu sehingga kepada kalau dalam era politik ini semakin kita ya menyuarakan kepalsuan itu terus akhirnya menjadi beban kepada masyarakat yang tidak mempunyai rekam bidang katakanlah ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu atau bisa membaca bagaimana sih sebetulnya hoax itu apa sih seperti hoax itu kan mereka tidak itu dan mereka telan mentah-mentah ya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah inilah pembelajaran buat kita juga dan mengedukasi masyarakat ya. Kenapa teman-teman juga bukan hanya saya untuk terjun untuk menghalau berita-berita hoax itu ataupun anasir-anasir jahat mereka terhadap pemerintahan ini. Begitu, Irjan. Baik, baik, baik. Oke. Nah, dari penjelasan Abang Andi tadi ini kita bergeser ke IPB, Kadian. Nah, saya sudah melakukan kesimpulan dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu dosen dari IPB. Uh, dari pernyataan-pernyataannya saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, penyetaraan ijazah Gibran dari Australia dinilai tidak sah. Terus yang kedua, sekolah Gibran di Singapura hanya setara SMP, bukan SMA. Terus yang ketiga, kualifikasi pendidikan Gibran diklaim dosen IPB hanya setara SD. Nah, gimana tanggapan kalian ini dari tiga pernyataan yang saya simplifikasi dari pernyataan salah satu dosen dari IPB ini? Silakan kalian tanggapannya. Kalau menurut saya setiap orang bebas berpendapat. Jadi beliau mungkin ya walaupun dosen tapi kan setiap orang tuh punya bidang keahliannya masing-masing. Dan mungkin bidang keahlian beliau memang di IPB untuk mengajar di sana. Tapi untuk bidang lain atau pengetahuan lain, setiap orang kan nggak mungkin bisa ahli di semua bidang, tahu semua hal begitu kan. Yang ini bukan bidangnya beliau. Beliau kurang memahami tentang pendidikan terutama untuk di luar negeri. Menurut saya yang kemarin kakak sudah mewawancarai Ibu Inalip itu sudah sangat jelas. Apalagi beliau memang berkecimpung itu dunianya sudah 20 tahun lebih kan ya. Dan dia benar-benar dengan sangat fasih menjelaskan perbedaan. Oh di Indonesia begini loh, kalau di Australia begini loh, di Singapura begini loh. Karena beliau pun sudah menghadapi banyak sekali klien dengan jenjang pendidikan yang berbeda dan menghadapi permasalahan yang sama juga soal penyetaraan. Jadi menurut saya setiap orang bebas berpendapat asal disertai dengan bukti. Saya rasa ya tidak apa-apa mau bilang itu sah atau tidak sah, ya silahkan komplainnya ke pihak yang mengesahkan itu gitu. Yang jelas jenjang pendidikannya memang secara real sudah ditempuh dan itu bukan sekedar cerita dongeng ya. Bapak Gibran menempuh pendidikan secondary school, foundation, dan S1 di MDIS University Bradford gitu. Jadi bebas-bebas aja sebenarnya, Kak. Saya ingin garis bawahi dari di sini pernyataan dari dosen IPB ini yang mengatakan Mas Gibran hanya setara lulusan SD ini. Ini masuk akal nggak? Kalau boleh kalian bisa sekali lagi mempresentasikan filenya itu untuk biar dosen ini terbuka mata lah gitu. Kira-kira apa yang perlu mungkin kalian kalau garis bisa bawahi? share screen ya Kak. Oke, Karena di coba. sini saya nggak Saya bisa coba. share screen. Jadi mungkin next ke bagian yang ininya aja. Kalau sebenarnya kan soal SD SMP-nya sudah sangat jelas di Indonesia. Ya, ya. Mungkin kalau yang secondary school ya jadi timbul perdebatan karena harus ada penyetaraan dan lain-lain. Tapi kalau SD SMP-nya sudah sangat jelas di Indonesia. Berarti beliau juga meragukan sistem pendidikan di Indonesia dong kalau sampai dibilang cuma lulusan SD begitu kan. Ya. Nah, Penghinaan juga lah karena SMP-nya sendiri di Indonesia tapi tetap nggak diakui gitu kan. ya. Kemudian yang bukan yang ini Kak. Jadi soal yang foundation itu ada iya di sini kan ada sorry. nih transkrip ya. Ini sudah jelas-jelas International Foundation Diploma in Mass Communication. Ya. Jadi ya mungkin beda foundation karena di sini yang saya tampilkan di sini ijazah Kalian. MDIS Foundation, Yes. sedangkan Bapak Gibran itu di UTS. Cuma kurang lebihnya apa yang dipelajari selama foundation di halaman berikutnya Kak. Ini kan sudah jelas apa yang dipelajari selama foundation itu sama sekali bukan kayak tempat les. Jadi
karena di sini dia foundationnya di contoh transkrip ini foundationnya di bidang communication, jadi yang dipelajari yaitu ada behavioral studies, human and mass Iya. communication. Jadi ini sudah sangat jelas kalau ini bukan les. Dibilang SMA juga ya, mungkin kalau misalnya menurut keterangan Ibu Inalim itu masuknya SMA yang lebih kejuruan ke IPS, karena Ya. disebut SMK juga kurang tepat, karena ini bukan pelajaran-pelajaran yang setelah lulusnya kita siap masuk ke dunia kerja gitu. Ya. Nah, jadi sudah sangat jelas apa itu foundation. Yang orang-orang bilang itu kan cuma les, itu karena mereka tidak tahu, ya kan? Jadi di sini tujuan saya adalah untuk memberitahukan kalau foundation itu kita memang belajar basicnya apa yang akan kita pelajari di perkuliahan yang nanti semestinya loh, gitu. Seperti itu. Gitu. Oke. Jadi memang karena ketidaktahuan orang yang kemudian sok tahu dan menyebarluaskan itu Kak. Dan masyarakat kan kadang lebih percaya hal-hal yang simple menurut mereka ya dibanding kalau kayak gini kan kita harus menjelaskan dulu orang keburu udah lost interest lah sebelum benar-benar paham. Oke. Kemudian ya di sini ada beberapa contoh ijazah lah ya. Ya, Yang ini contoh ijazah yang kemarin dan satu lagi bertentangkan Kak soal yang perlu logo. ditekankan. Banyak orang bilang itu kan sertifikat bukan ijazah. Oh ya, Jadi Bapak Ibu coba buka Google Translate. Bahasa Inggrisnya ijazah itu certificate. Certificate, sertifikat ya sama aja. ya. Iya. Oh, Nah, ini ini yang jadi lelucon katanya IPK 2,3 kok bisa jadi wakil presiden padahal sudah jelas-jelas ya, kalau ijazah di luar negeri itu sistemnya GPA. GPA ya. itu nilai maksimalnya 4,2 sedangkan IPK itu nilai maksimalnya 4,0. Jadi ada sedikit perbedaan lah. Termasuk Oke. beliau itu di second class honor yang grade 2 itu GPA-nya itu sekitar 2,48 sampai 3,07 kalau di sistem GPA. Tapi kalau di sistem IPK itu sekitar 2,7 sampai 3,2. Dan kita kan belum tahu pasti nih antara 2,7 sampai 3,2 nilai persisnya beliau di mana gitu kan. Seperti itu. Jadi stoplah Ya. menyebarluaskan narasi-narasi yang menjatuhkan atau membuat seseorang terkesan intelektualnya tuh rendah gitu loh. Ya kalau menurut saya setaranya kalau dari di Indonesia ya sekitar berapa? 3 lah ya. 2,7 sampai 2,7 hingga 3,2. Sampai 3,02. 3,2. Oke. Dan Kita ambil sebenarnya kan maksimumnya aja lah, maksimum kira-kira 3 lah. sebenarnya Intinya ya IPK itu kalau kan nggak terlalu berpengaruh ya. Setiap orang kan punya keahliannya masing-masing. Memang ada yang pintar di betul, akademik, ada yang pintarnya di Ya. praktik, di kerja. Jadi sebenarnya itu nggak berpengaruh sama sekali gitu. Ya. Nah itulah ya. Jadi kalau kita lihat sistem perkuliahan di Indonesia itu bukan berdasarkan dari skill, ya, tapi berdasarkan dari angka-angka itu. Jadi banyak sekali kan jadi terjadi pengangguran ataupun ya katakanlah setelah selesai dia tidak tahu mau berbuat apa karena yang dikejar adalah angka-angka, Iya. bukan skill, soft skill terutama di kampus-kampus itu yang akan membawa mereka ke dalam dunia kerja sesungguhnya. Karena kalau dengan soft skill itu katakanlah pembentukan karakternya mereka, anak-anak yang kuliah itu tough ya, kemudian mentalnya kuat yaitu kan mempunyai jaringan itu ya mulai dari sana, bukan hanya kejar jaringan angka-angka itu. Nah beda lah ya kalau kalau di luar negeri. Kalau saya ini angkatan tua nih Mbak Dian, saya S2 saya aja tuh tahun 96, MBA saya. Ya jadi dan juga saya jiwa diaspora juga bukan di sini. Artinya yang saya alami ya sepengetahuan saya itulah itu ada suatu patah dasar bahwasanya kebanggaan orang tua gitu. Ya dan juga pada saat waktu saya dulu ya mungkin ya karena angka-angka itu kan banyak yang murni, susah untuk mendapatkan angka yang besar ya. Katakanlah nilai itu susah untuk pada zaman saya tahun 90-an itu susah untuk itu. Tapi kalau kita lihat sekarang apa yang digambarkan itu kita bisa tahu juga. Kan selalu mengatakan bahwanya Mas Gibran ini katakanlah pelanggar, tidak pintar lah, macam-macam yang sifat negatif narasi-narasi itu. Tapi semua itu kan terlihat dari segi akademik dia sendiri, ya itu udah katakanlah ya
mencapai angka 3 itu ya sudah luar biasa lah untuk kuliah di luar negeri. Ini perlu dicatat nih. Untuk kuliah di luar negeri untuk mendapatkan nilai 3 itu bukan yang apa dikatakan gampang dan mudah. Itu sangat luar biasa begitu. Apalagi kalau di UK 70% itu udah top Ya. banget 70% nilai 70% itu. Untuk mencapai itu katakan mereka juara di Indonesia nilai 4 ya IPK-nya. Ketika dia masuk di negeri kan dia dapat 2 dia kan kaget-kaget. Iya, Padahal benar. nilai Ya. sekian misalnya itu sudah baik tuh. Jadi jangan membandingkan sistem pendidikan ada di luar negeri, di Singapura gitu dan Indonesia. Perlu sebetulnya juga gitu loh. Jadi kaitan dengan seseorang ya yang mengatakan ijazahnya hanya SD, terus SMP-nya nggak jelas atau pun nggak jelas ya. Itulah satu pandangan seseorang yang ibaratnya katak dalam tempurung gitu. Walaupun dia tinggal di luar negeri misalnya sekolah di luar negeri, katak dalam tempurung. Hmm. Saya yakin dia nggak punya teman gitu loh. Dari Saya rasa juga orang-orang begitu, luar Pak. atau orang lokal, ya kan? Dengan kita Kan begitu. bergaul, beda latar belakang, pasti kita tahu, oh teman-teman kita juga pengalamannya ada yang begini, ada yang begitu. Jadi tidak sembarangan berkomentar. Betul sekali Mbak Dian. Itulah tadi kalau kita lihat ya. Jadi ya saya terima kasih ada Mbak Dian di sini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia seperti apa sih ya berkuliah di luar negeri bukan hanya Singapura saja, banyak juga. Kita juga begini, Irjan, Mbak Dian ya, Ya. kalau kita bicara tentang pendidikan di Jerman, itu kan 13 tahun di Jerman harus melalui proses student college, Ya. ya kan? Itu ada lagi kalau di student college memang SMA diulang. Nah, kalau badan berkata foundation itu bukan seperti itu. Iya, betul memang foundation itu sudah menjuruskan kita mau kemana gitu. Jadi pelajaran-pelajarannya pun itu kan di-convert. Jadi dia teruskan jadi bisa dikatakan udah diploma 1 gitu kan, udah 1 tahun belajar kuliah gitu loh. Bisa di-convert tinggal menyelesaikan yang sisanya gitu. Nah, ini kan mesti harus tahu juga gitu kan masyarakat Indonesia itu. Nah, ini yang menarik Mbak Dian, terima kasih. Yang mungkin saya ingin mendengar aja nih Mbak Dian penjelasan yang lebih konkret Ya. lagi. Silakan Mbak Dian. Silakan Kak Dian. Gimana Kak, mau langsung masuk ke foto-fotonya atau gimana? Boleh, Atau nih langsung kita ke foto-fotonya ini. Karena tadi sedikit spoiler, penasaran ini netizen ini. untung banget loh Pak. Jadi saya kan selama ini saya cuma cerita, oh fotonya itu ada di pintu masuk. Kemudian karena saya tahun 2023 terakhir ke sana itu sudah ganti manajemen kan, jadi sudah tidak ada fotonya, orang nggak percaya nih. Terus juga yang bisa dibuktikan adalah dari videonya Mas Kaesang waktu datang ke MDIS, itu video yang lama sekali yang ada bukti itunya kan, foto Bapak Gibran di pintu masuk. Kemudian akhirnya saya coba deh saya buka Instagram resminya MDIS, itu saya telusuri sampai bawah-bawah, akhirnya ketemu Pak beberapa foto yang membuktikan memang ada fotonya di situ dan beliau berkuliah di situ. Bisa Oke. dibuka Kak. Ini ya. Ini yang di tanggal 23 Agustus 2018. Bisa Ya. dilihat kan ini di Instagram officialnya MDIS. MDS_SD ya. Ya, di bagian bawah tuh ada tanggal postingnya tanggal 23 Agustus 23 Agustus 2018. 2018 ya. Ini sebenarnya mahasiswa-mahasiswa dari jurusan tourism dan hospitality lah. Kalau di Indonesia kayak jurusan perhotelan, makanya mereka pakai Iya. seragam kayak gini. Nah, lihat di Fotonya di background belakang ini ya. belakangnya. Iya, Kita zoom ya, ini ya fotonya ya. Oke. tuh. Jadi buat apa sebuah kampus seperti MDIS memasang foto orang asing yang bukan ada kaitannya sama sekali dengan sekolah tersebut gitu. Ini kan sudah jelas beliau alumni di sana, makanya fotonya dipajang. Oh, itu melengkapi pernyataan Kadian di awal ya, bahwasannya waktu masuk awal itu kan terlihat beberapa foto-foto yang dipajang dari alumni-alumni terkenal ya. Iya, kita lihatlah di Ke bawah belakang ya. itu kan ada beberapa. Oh, ini di Nah, ini tanggal lebih jelas. lebih jelas lagi ya. Oke. Itu juga dipostingnya. Ini kan bukan diposting baru-baru, tapi dipostingnya sudah beberapa tahun lalu kan Oke. Iya, iya benar. di Instagram resminya. 2018. Mhm. Oke. Nah, ini kan mana mungkin Mas Gibran hanya lulusan SD saja bisa sampai fotonya dipajang di situ. Ya, benar. Oke. Kemudian yang bawahnya lagi tuh foto lebih lama lagi tuh, lebih jadul. Mm-mm. Tahun 19 Mei 2016. 2016 ya?
Itu juga fotonya ada. Yang saya bilang juga Wih. putrinya Presiden Mugabe itu yang ada di sebelah kanan tuh. Oh ini ya, putih Presiden Nah, Mugabe ini ya. Oke. ya, Berarti ada tiga tokoh terkenal ya, tiga mahasiswa terkenal waktu itu ya. ya. Pride Jadi and Joy ya. Ya, apa yang saya utarakan, apa yang saya berikan keterangan itu memang apa yang sebenarnya terjadi gitu, bukan sekedar kebohongan, ya. Nah, ini yang saya pengen Kakak Dian menjelaskan ya, memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat. Khususnya karena saya merasa penasaran sekali kok bisa sampai dibilang lulusan SD terus yang berikut bahwa sekolah Mas Gibran di Singapura tuh hanya setara SMP bukan SMA. Nah, ini Kak Dian boleh menjelaskan lagi soal sistem pendidikannya seperti apa Ya, gitu. mungkin di bagian kita Hmm. ulang lagi di bagian yang bagan-bagan pendidikan itu, Kak. Ya, ini yang kadang-kadang masyarakat bingung. Tadi malam Bang Andi sempat menampilkan di CNN ya. ya, ya. Ya, Di Jadi, CNN ya. oke. setiap negara itu punya sistem pendidikannya masing-masing. Jadi, kalau misalnya orang bilang, tapi ada kok yang kuliah di Amerika, yang sekolah di Amerika itu ada high Hmm, school, hmm, junior high school, dan beginner hmm, school, karena itu memang sistem Amerika seperti itu, mirip sama hmm, sistem Indonesia. Ada SD, SMP, SMA. Tapi kalau misalnya di Singapura, itu tahap pertama itu namanya primary school, itu 6 tahun, itu setingkat SD. Kemudian pas kita lulus SD ini nanti ada tes apakah kita akan masuk ke secondary school express ataukah hmm, kita akan masuk ke secondary school yang normal. Itu ada tesnya namanya hmm, PSLE test. ya, Nah, kalau kita masuk ke secondary school yang express yang cuma 4 tahun, hmm, itu nanti setelah lulus pun kita ada tes lagi. Apakah kita akan masuk ke junior college, itu disebut A level, dan hmm, ataukah kita akan masuk ke politeknik yang 3 tahun. hmm, Kalau junior college itu memang punya kesempatan lebih besar untuk masuk ke universitas negeri. Karena salah satu persyaratan untuk masuk universitas negeri di Singapura adalah lulusan A level. oke, Sedangkan kalau misalnya yang eh, gagal atau belum masuk ke junior college atau mungkin peminatannya memang ke politeknik, karena hmm, junior college itu kan lebih kayak ke pelajaran akademis ya, sedangkan politeknik itu kayak program yang kita lebih ke orang-orang yang siap untuk bekerja gitu kan. ya, Nah, hmm, politeknik itu biasanya lulusannya masuk ke private university atau universitas swasta hmm, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita dari secondary school normal, memang rata-rata masuknya nanti ke politeknik hmm, baru nanti ke private university. Jadi ya, pahami dulu memang sistem pendidikannya beda. Di Singapura itu nggak ada SMA, adanya secondary school itu 4 atau 5 tahun. Dan dengan uh, siapapun ya, nggak cuma Bapak Gibran sudah menyelesaikan SMP 3 tahun, berarti kan itu sudah 2/3-nya secondary school kan. Nah, begitu pindah ke Singapura, itu tinggal melanjutkan sisa yang kurang 2 tahun atau 1 tahun tergantung tesnya. hmm, Kemudian juga ada masuk namanya foundation. ya, Foundation itu tujuannya apa? Biasanya foundation itu juga di sinilah sebelum 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 politeknik juga hmm, untuk penyetaraan. Karena kan yang namanya sistem pendidikan di setiap negara itu beda. Jadi kita nggak tahu apa dia dulu di sekolahnya, sekolah yang akreditasinya bagus atau sekolah yang akreditasinya kurang bagus. Nah, jadi ada yang namanya foundation biar siswa-siswanya itu belajar dulu nih sistem pendidikan di Singapura atau Australia itu sama ya ada hmm, foundation itu seperti apa. Jadi mereka nggak kaget begitu nanti masuk ya, ke dunia perkuliahan yang hmm, semestinya gitu. hmm, Kemudian ada lagi yang lucu sebenarnya Kak yang hmm, beredar hmm, di Twitter. hmm, hmm, Orang bikin tagline besar-besar berita Gibran tidak terdaftar sebagai siswa di Singapura. Sudah dicek di hmm, website ICA. Kan itu ICA itu imigrasi Kak. Apa kaitannya hmm, kantor urusan imigrasi dengan bidang kemahasiswaan itu kan jauh. Tapi orang mencantumkan foto yang di crop ya. ya, Foto website ICA, ada kolom search ditulis nama Gibran. hmm, Aslinya kalau kita buka website ICA, kita hmm, baru datang ke Singapura, perlu hmm, isi yang namanya arrival card. Itu kita arrival buka card, ICA. hmm, Kita mau urus pengajuan visa, entah visa hmm, kerja, visa student, itu baru kita buka website ICA. Dia bilang ya, di kolom search dia masukin nama Gibran nggak ada. Padahal yang di kolom search kalau kita buka ICA hmm, Singapura itu Singapura, buat eh, kita nyari layanan apa yang tersedia di situ. Jadi untuk hmm, mencari jenis layanan, apakah hmm, pengajuan visa, apakah pengajuan misalnya kalau buat Singaporean paspornya hilang hmm, atau ID cardnya hilang, mengajukan hmm, lagi ke ICA, ya
nyari nama orang nggak akan ada di situ. Sedangkan saya sudah kirim capturean dari Twitter itu ke Ya. kakak, ya dibilang semua data mahasiswa dari nomor paspor, Ya. jenjang pendidikan, kuliahnya di mana, alamat ada di situ. Itu data pribadi semua yang jangankan Singapura, Indonesia pun nggak mungkin mencantumkan data pribadi orang di website yang secara umum bisa diakses siapapun. Itu kan bisa Ya. mengundang kejahatan. Itu kan suatu pembodohan publik ya. Jadi saking nggak ada lagi yang bisa disalah-salahin, dibilanglah data kemahasiswaan Gibran nggak ada di ICA. Padahal ICA itu ngurusin imigrasi, bukan ngurusin data kemahasiswaan. Itu kan sengaja apa ya, dibuat seolah-olah memang datanya tidak ada gitu. Saya coba tampilkan ya yang dari Kadian kirim ya. Itu lucu Oke, sekali. coba saya tampilkan. Ini mudah-mudahan bisa. Benar ya? Iya, di situ ada lambang Soal ICA. ICA ini. Makin dikulik, makin kebongkar nama Fufafa MDS Singapura nihil di ICA. Jadi memang itu ya seperti yang kajian jelaskan tadi bahwa ICA itu berhubungan dengan imigrasi ya. Iya, kalau kita mau mengajukan visa, kita mau mengajukan kayak perpanjangan izin tinggal, itu ICA. Jadi nggak ada hubungannya sama sebagai alumni nggak ada di situ. Ya memang tidak akan ada, beda bidang. Beda bidang ya. Oke. Itu kan penyesatan gitu, secara sengaja ya. Bukan lagi karena ketidaktahuan, tapi sebenarnya dia tahu, tapi digiring ke situ buat masyarakat yang nggak tahu jadi ikut terpancing dan percaya. Nah, selain ICA juga ini Bang Andi ada sepertinya lagi bersama teman dosen ya di situ, Pak Dokter Dokter Mustafa ya? Ya, beliau ini mendengarkan gitu Ya. ya pesan mas saya. Beliau ini mendengarkan dan juga apa namanya, kan beliau ini adalah pemilik Universitas Surabaya. Jadi Oke. sering juga ada tanya dari mahasiswa ya. Nah, di sini saya berdiskusi dan berinput mengenai situasi seperti apa sih yang terjadi secara politik di Indonesia ini. Nah, sekarang Pak Mustar juga akhirnya memahami gitu. Ya, ya. Apa sih nama secondary school itu? Kemudian kenapa tidak ada jasa atau SMA-nya Gibran seperti apa? Karena memang frame yang dibuat itu sangat luar biasa ya. Yang tadi katakan Mbak Dian, jadi dia tahu tapi bagaimana menyesatkan publik supaya publik itu mempercayai bahwasanya Ya. itu tidak ada namanya Gibran di MDAS kan begitu kan salah satunya. Ya kan lah ya, kalau di negeri data pribadi itu sangat dilindungi betul gitu. Ya. Tidak seperti Indonesia ini bisa dibongkar-bongkar gitu. Kalau di luar negeri sangat ketat masalah pribadi, ya kan? Ya, ya. Karena saya buat gitu. Kalau kita dibilang oleh saya itu ya bukan hal yang tadi apa eh, eh, keterbukaan informasi publik, undang-undang KIP katanya kan. Ya, ya. Nah, inilah yang membuat dia jadi suatu hal yang kegaduhan juga dan juga kita jadi insecure kalau hal itu memang harus dibuka gitu loh. Ini kan juga penyesatan yang dilakukan itu oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya itu. Nah, saya sepakat ya, saya setuju juga itu. Sebelum kita melakukan sesuatu ya, mengulik-ngulik sesuatu, kita lihat dulu peraturannya seperti apa gitu kan. Dan juga kita juga harus pelajari bahwasanya ini adalah penggiringan opini publik yang jahat atau sekedar memberikan informasi kepada publik yang sebenarnya. Itu Ya. Irjan. Baik. Baik, Bang Andi. Kita lanjut ke Dian ya. Dengan adanya situasi tadi yang seperti Kadian sudah jelaskan mengenai apa penyesatan informasi dan sebagainya. Nah, satu hal yang menarik kemarin itu bahwasannya ada tanggapan dari salah satu dosennya Kadian ya, yang mengatakan he was there ya, yang menyatakan bahwa Mas Gibran itu pernah artinya berkuliah di sana. Ya. Dari situasi itu memancing begitu banyak masyarakat Indonesia ya untuk mengatakan apa benar ini dosennya di sana bertemu Kak Dian dan sebagainya. Kira-kira seperti apa gambaran yang Kak Dian mau jelaskan bahwa bertemu dengan dosen ataupun ada penjelasan lanjutannya seperti apa gitu? Dosen saya cuma menjelaskan, ya Gibran ada di sana, berkuliah di sana, tapi karena beliau bukan dosen langsung, beliau tidak mau inilah kayak ikut campur.
Ya, Apalagi kan sudah saya bilang, saya ya, School of Communication, bisa dibilang fakultasnya komunikasi. ya. Sedangkan beliau itu kan marketing, jadi kita beda jurusan. Jadi Beda dosen jurusan. saya tidak mau melampaui itu, yang bukan Hmm. bidangnya seperti Ya, itu. Jadi cuma dia ya. bilang, dia pastikan memang Bapak Gibran di sana, berkuliah di sana, Hmm. tapi ya untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin ya ada baiknya Hmm. kontak pihak MDS-nya langsung MTS, kayak ya. gitu. Tapi jangan pakai cara barbar yang dilakukan seperti di Indonesia, datang ke tempat orang tanpa izin, tahu-tahu bawa wartawan banyak, itu kan tidak sopan. Terus marah-marahin stafnya yang tidak tahu menau. Kan kita sebagai orang Ya. berpendidikan tahu, kalau misalnya mau datang ke tempat orang harus izin dulu. Hmm. Terus cari tahu siapa yang bisa, Hmm. siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan, siapa yang bisa ditemui gitu loh. Ya, Mau ya. merekam pun izin dulu Izin dulu. gitu. Kan itu Ya. sudah menyalahi aturan kalau misalnya datang kayak menggerebek gitu loh, menggerebek Hmm. marah-marah dengan bawa wartawan yang banyak. Itu kan Ya. sudah menyalahi aturan. Sebenarnya untuk membawa wartawan itu masih kita ragukan juga. Lebih banyak konten kreator sebenarnya, Kadian. Biasanya konten kreator yang disetting di balik layar, mungkin tanpa ada narasi, yang penting konten aja. Dan itu terjadi kemarin ya, strike aja kita terjadi di Kemendikbudrismen ya kalau nggak salah ya. Yang kemarin akhirnya security juga harus turut diintimidasi ya, kasihan sekali ya. Itu bagaimana mereka memaksa gitu kan, bahkan sampai ada juga meminta donasi juga itu. Jadi banyak simpang siur artinya tujuan mereka, distorsi prioritasnya itu yang tujuannya ke sana untuk ngapain dan sebagainya. Cuma membawa, bahkan bukti yang mereka bawa itu tidak valid, tidak kuat, sangat lemah gitu. Nah, Dan itu Kak, hmm, karena mereka tidak punya bukti yang valid, cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan datang, marah-marah, dan mengintimidasi. hmm. Kalau kita istilahnya punya bukti yang kuat, kita bisa jelaskan dengan tenang. Nggak perlu untuk kayak marah-marah, memancing emosi, itu nggak perlu. Iya, iya. Iya, apalagi petugas di situ ya, kasihan ya, security juga Iya. harus diturut intimidasi. Gimana tanggapan Bang Andi ini dengan mereka ke Kemendikbudrismen terus ya keluar langsung press release, tapi ya ada yang situasi di dalam ini seperti kayak rumah mereka sendiri datang geruduk pulang bikin ribut di sana. Jadi esensi yang tujuan utamanya sebenarnya nggak dapat menurut saya itu. Menurut Bang Andi gimana? Ya, kalau menurut saya sepakat apa yang dikatakan Mbak Dian itu. Ya. Kalau saya kita harus tegas aja, kementerian ya, yang seperti itu harus tegas, jangan diberi ruang, diusir aja langsung untuk itu. Karena itu jelas mengganggu Hmm. kinerja para pegawai negeri atau para pegawai kementerian yang bekerja di sana. Jelas Hmm. mereka akan terganggu dengan suara-suara mereka yang Hmm. keras ya, yang teriak-teriak ada junturungannya gitu, apalagi Hmm. mereka menghina, ya, Hmm. menghina petugas keamanan, satpam yang menjaga tempat itu. Kalau Ya. dia punya sosial media yang berbahan Hmm. itu kan luar biasa sekali itu kata-katanya. Apakah ini yang dikatakan alumni UGM? Apakah ini yang dikatakan sebagai peneliti? Ya, seorang peneliti itu tidak begitu, dia punya tingkah laku, adab dan kesopanan. Ini adalah preman, ya, premanisme yang dilakukan terhadap kementerian itu terhadap petugas keamanan atau SAM yang ada di sana. Dan ini harus ditegas. Kementerian itu jangan takut sama mereka itu. Mereka itu ada peneliti abal-abal, ya, ayam sayur semua gitu loh. Ya, berbicara dengan intimidasi, ya, berbicara dengan hal-hal yang mengatasnamakan rakyat. Hmm. Hmm. Rakyat yang mana kau baga, yang kau bawa dari Roy dan Rismond. Ini gerombolan iris yang adat Hmm. dan istiadat yang jelas manusia itu. Hmm. Begitu aja. Baik, baik. Akhirnya semakin banyak terbantahkan ya, ataupun kalau kita merujuk pada peristiwa mereka pergi ke Kemendikbudrismen kemarin itu sebenarnya ya tidak ada hasilnya karena bukti yang mereka bawa juga lemah. Kan sisi lain juga kan Kadian juga sebelumnya sudah pernah memberikan bukti bahwasannya dimulai dari logo yang mereka tuduh bahwa cuma logonya harus dua dan sebagainya. Akhirnya terbantahkan, mereka cari jalan lain lagi. Apa nih yang disikat lagi nih gitu kan? Iya. Terus ada beberapa hal yang Kadian patahkan semua argumentasi ataupun bahasanya mereka. Akhirnya sekarang mereka melebar kemana? Bahwa menuduh Mas Gibran lulusan SD saja dan itu sesuatu yang sangat-sangat
mengejutkan ya keluar dari mulut seorang dosen IPB yang artinya ketika terlalu merendahkan seorang Mas Gibran ya. Seperti yang Bang Andi katakan tadi, ini kita lihat ini dosen ini jangan-jangan ada keterkaitan dengan salah satu organisasi tertentu ataupun ada unsur sakit hatinya sampai harus melabeling Mas Gibran hanya lulusan SD gitu kan. Sementara kan dikaitkan dengan bukti yang kalian tunjukkan tadi bahwasan universitas sekelas MDIS saja yang notabene sudah 50-an tahun lebih ya, sudah sangat Ya, iya 1956. iya, artinya bisa menerima Mas Gibran di sana berkuliah kan tidak mungkin kalau tidak melakukan verifikasi apa namanya Ya, administrasi tuh. itu kan sesuatu Karena yang tidak mungkin. ijazah S1-nya sudah Mm, sulit untuk dibilang palsu, sekarang mm, ijazah SMA-nya yang dikejar. Sistem pendidikannya padahal beda, tetap mm, dikejar juga. ya, Harus ada SMA, mm, padahal di Singapura mm. tidak ada SMA, adanya secondary school. Oke. Terus ini tuh kayak merendahkan ya, padahal setiap jenjang pendidikan itu ada effort, ada usaha seseorang untuk mengikuti Betul. pelajaran, untuk hadir ke kelas gitu. Itu harusnya kita menghargai lah, jangan merendahkan gitu. Dan setiap Mm. orang kan punya sisi kecerdasannya masing-masing. Ada yang cerdas di akademik, ada yang cerdas secara sosial, Sosial. ada yang cerdas secara praktik. Mm, Hargailah proses mm, mm. setiap orang gitu. Jangan Ya. merendahkan, jangan mengecilkan usaha seseorang. Mm. Oke, baik. Ini pesan luar biasa dari Kak Dian ya. Dan ini tentunya masih koma ya teman-teman. Kita akan membahas episode per episode ke depan ya. Musato akan terus menghadirkan Kak Dian dan juga mungkin ada teman-teman dekatnya Kak Dian yang turut mau testimoni ataupun para pendidik ya yang dengan pemikiran rasional ya melihat situasi ini kan. Artinya yang tadi Kak Dian sudah garis bawahi bahwasannya di Singapura itu tidak ada SMA ya. Hanya ada secondary school ya. Mudah-mudahan dosen IPB ini bisa pesiar ke Australia, ke Singapura lah gitu, untuk bisa sama-sama berbagi informasi di sana atau mendapatkan informasi secara langsung mengenai sistem pendidikan yang sudah dijelaskan sangat detail oleh Kak Dian sebelumnya dan itu sudah kemana-mana ya, sudah mencerahkan, apalagi juga ditambah kuatkan lagi dengan Ibu Inalim ya dan juga Bang Andi dan teman-teman. Nah, pemirsa, sebagai bahan lanjutannya, kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk menanyakan langsung. Sisipkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, Mosato dan teman-teman akan kembali membuka forum untuk di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak, Kak Dian. Terima Ya, kasih banyak, Bang Andi. Terima kasih banyak. ya. Oke, Terima kasih, sama-sama Terima ya, Kak. kasih Irjan, siap. Mbak Dian, Iya, sehat-sehat selalu dan sehat sukses. ya. Iya, Bapak juga sehat selalu ya, Ya, Pak. Terima oke. kasih. Bang Irjan Oke. Terima juga kasih. semoga Wah, sukses. amin. Sukses ya. Saya walaupun diterpa badai habis-habisan di sini juga. Tapi udah biasa saya, Kak Saya Dian. langsung pamit ya, Irjan ya.